Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Alfitriah dengan NIM T20187103. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang historisitas Islam Nusantara. Baik, pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan varkularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultural yang berlaku di Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau IPNO pada tahun 2015. Segala bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahabi dan dari Saudi Arabia. Kedatangan Islam ke Nusantara. Dalam sejarah masuknya Islam Nusantara mempunyai beberapa teori yang dikemukakan oleh berbagai tokoh, seperti yang pertama teori Gujarat India. Dalam teori ini berpendapat bahwa yang membawa agama Islam di Indonesia adalah orang Arab yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Moskyut atau tokoh yang memperkuat teori Gujarat ini mempertegas teori dengan hasil penelitiannya terhadap temuan batu nisan di kedua wilayah yang sama, yaitu di Indonesia dan Gujarat. Selanjutnya teori Bengali atau Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh S.K. Fatimi yang beranggapan bahwa Islam di Indonesia berawal dari Bengali. Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa batu nisan Malik al-Saleh memiliki banyak persamaan dengan batu nisan yang ada di daerah Bengali. Selanjutnya, teori Persia. Dasar teori ini adalah perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Pada saat itu, pemakaian gelar Syah yang biasa digunakan di Persia juga digunakan oleh raja-raja dan persamaan budaya Persia di Indonesia, sehingga beberapa tokoh beranggapan bahwa Islam berawal dari Persia. Selanjutnya, teori pantai Coromandel atau India lagi. Dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Morrison. Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar atau Indonesia. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu, karena Gujarat pada saat itu belum menjadi pusat perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara, sehingga Thomas dan Morrison menganggap bahwa Islam yang ada di Nusantara berasal dari India atau pantai Coromandel. Selanjutnya teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam di Indonesia datang dari sumbernya langsung, yaitu dari bangsa Arab. Teori ini didukung oleh Naqid al-Atas, Buya Hamka, dan Keyers M. Yunus Jamil dan Kaufur. Dasar teori ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 orang-orang Islam Arab telah ada di pantai barat Sumatera yang merupakan bagian daripada negara Indonesia. Selain pendapat dari tokoh-tokoh yang berupa teori, agama Islam juga masuk ke Indonesia dengan cara interaksi antar penduduk, seperti halnya perdagangan. Dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan sebab dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Jadi ketika orang-orang Islam berdagang, beliau juga menyampaikan agama-agama Islam kepada pembeli-pembelinya. Selanjutnya, perkawinan.
para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal, misalnya antara Raden Ahmad Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga Muslim dan akan terus menyebarkan Islam ke keluarganya. Selanjutnya, pendidikan. Para tokoh Islam atau para wali songo yang bertugas atau yang mempunyai misi menyebarkan Islam di Indonesia menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan kembali di tengah-tengah masyarakat yang ada. Selanjutnya, tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, babat tanah Jawi, dan hikayat raja-raja yang ada di Pasai. Selanjutnya adalah dengan politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, dan kerajaan lainnya. Selanjutnya, seni dan budaya. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat, atau ukir, tari, musik, bahkan sampai seni sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik, seperti permainan rebana dan lain-lainnya. Nah, maka kesimpulannya, perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari dinamika Islam di kawasan lain. Salah satu faktor pemersatu terpenting di antara berbagai suku bangsa di Nusantara adalah Islam. Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatasi batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi-tradisi lokal lainnya. Warisan terbaik dari sejarah zaman Islam adanya pengintegrasian Nusantara lewat nasionalisme keagamaan dan jaringan perdagangan antar pulau yang terjadi pada masanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.